Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sekarang saya berada di Kampung Warung Boto. Saya akan masuk jalan Warung Boto. Saudaraku, Kampung Warung Boto ini adalah kampung basisnya Muhammadiyah. Dulu ketika zaman Pak Soeharto berkuasa, Kampung Warung Boto ini termasuk kampung basisnya P3, Partai Persatuan Pembangunan, setelah Kampung Kauman. Nah, sekarang kita akan menuju rumah Bapak M. Chandra yang berada di Kampung Warung Boto ini. Saudaraku, kita sudah sampai di rumah Bapak M. Chandra di Kampung Warung Boto. Assalamualaikum. Saudaraku, saya sudah berada di ruangan tamu rumah Bapak M. Chandra yang berada di Kampung Warung Boto. Mohon maaf ya, Bapak M. Chandra ini adalah salah seorang peneliti senior di UIN Yogyakarta yang dulu namanya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kita akan mendapatkan pencerahan dari beliau bertanya tentang penelitian atau sekarang namanya survei yang sudah marak ketika terjadi pemilihan umum. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf, kami ingin bertanya kepada Bapak perihal tentang penelitian. Nah, sesungguhnya penelitian itu apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan khususnya dalam kehidupan kita beragama Islam atau mengamalkan agama Islam. Kami silakan Bapak untuk menjawabnya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berbicara masalah penelitian ya. Ya. Penelitian itu dalam bahasa Inggrisnya research, ya, yaitu kembali menyelidiki salah suatu. Di dalam bahasa Arab itu penelitian itu namanya nazara. Jadi untuk memikirkan, kemudian mengkaji, menelaah, itu namanya nazara. Dalam bahasa Jawa, mungkin dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu namanya nalar. Nah, itu dari kata nazar itu. Jadi orang yang menalar itu dia memikirkan sesuatu itu dan mengkaji sesuatu itu. Itulah namanya penelitian. Jadi dalam hidup ini penting penelitian. Dalam agama Islam apalagi, ya harus dinalar, harus dinazara. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir dengan nalar, dengan nazara tadi itu. Perhatikanlah, telitilah, berjalanlah akal kamu. Kalau mau dicek ayat Al-Quran itu tidak kurang dari 133 ayat itu memerintahkan orang untuk menazara, meneliti, memikirkan, mengkaji, ya. Bisa juga dilihat di dalam kitab Majma'ul Mufahras, ya, Al-Mu'jam itu bisa dihitung ayat-ayat yang berkaitan dengan penelitian itu ada 133 kali. Ya, misalnya surat
Yunus, ya. Surat Yunus ayat 101. Allah berfirman, "Qul inzuru maza fis samawati wal ard." Ya. Wama takni al ayat wal qudur an qaumin la yu'minun. Artinya katakanlah hai Muhammad, perhatikanlah, telitilah, kajilah apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Dan salah satu daripada ayat-ayat, dan perhatikanlah itu semua untuk kaum yang tidak beriman. Ini ayat menjelaskan supaya kita meneliti semua yang apa di langit dan semua ada di bumi. Kemudian ayat 14 lebih jelas lagi. Summa ja'alnakum khala'ifan fil ardi min ba'dihim. Kemudian kamu telah dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Ya, supaya apa? Itanzuru kaifa ta'malun, untuk kamu teliti bagaimana kamu beramal. Nah, gitu. Ayat 29 surah Al-Baqarah juga begitu. Fayastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Kamu telah dijadikan sebagai khalifah, maka kamu kan meneliti bagaimana kamu itu beramal. Nah, jadi amal kita ini teliti semuanya. Dan banyak lagi ayat-ayat. Fanzuru ila ta'amikum, ila ta'amika, ya. Perhatikanlah apa yang kamu makan. Ayat 259, ya, Al-Baqarah 259. Perhatikan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Ya. Itu semua adalah diteliti. Apa yang masuk ke perut kita ini, makan-makan yang kita makan itu halal apa tidak? Karena perut kita ini suatu mesin pencerna makanan. Kalau semuanya masuk, itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, gitu. Jadi perut itu sumber penyakit, itu diteliti. Antara lain. Jadi maka sekarang ada halal food kan, maka orang meneliti maka makanan yang halal karena haram. Kemudian yang halal pun harus yang baik, halal thayyibah. Masuk perut kita. Kalau tidak baik, yang dicerna makanan itu, itulah menjadi sumber penyakit. Ya, karena perut itu akan memberikan asupan kepada darah. Kalau nggak beres darah, kan pada jantung, itulah semua penyakit itu muncul karena makanan. Maka butun kita itu dalam bahasa Arab, perut kita itu harus dijaga sebaik-baiknya untuk makan makanan yang baik, yang tidak mengandung macam-macam zat kimia. Nah, itu kalau masuk semua ke dalam perut kita, rusak perut kita. Itu yang menyebabkan penyakit. Nah, itulah yang dimaksud bahwa Islam itu memerintahkan untuk meneliti. Karena dengan penelitian itu manfaatnya ialah supaya hidup kita ini teratur, supaya kita ini sehat jasmani dan rohani. Jadi bagaimana kita mengamalkan Islam itu diteliti juga, apakah amalnya sudah benar atau salah. Itulah manfaatnya penelitian, supaya kita tidak salah dalam memahami Islam. Memang sumber Islam itu Al-Quran itu berbahasa Arab. Kadang-kadang orang tidak tahu, tetapi membaca Quran, membaca saja sudah banyak pahalanya, tetapi nggak tahu artinya. Maka diperintahkan kepada kita untuk baca Quran itu tahu artinya. Jadi ada sementara orang yang mengatakan, apa itu umat Islam? Suruh baca Quran tidak ngerti dia, apalagi sholat tidak ngerti yang dibaca itu. Maka itu harus dilalah, dipelajari, teliti. Banyak orang yang sholat tapi nggak tahu artinya apa yang dibaca sholat itu. Al-Fatihah dibaca Al-Fatihah, tapi nggak tahu artinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau nggak tahu artinya bisa celaka nanti. Alhamdulillah kan segala puji, Alhamdulillah adalah celaka. Lillahirabbil alamin dibaca Lillahirabbil alamin. Artinya orang yang sakit. Memuji Tuhan adalah Tuhan yang sakit, akan salah artinya. Itu perlu dikaji bacaan kita, diteliti yang benar. Itulah gunanya penelitian itu dalam hidup, dalam amal kita, dalam makan kita, dalam salah kehidupan kita. Penelitian itu sangat penting. Maka penelitian harus berkembang dalam segala bidang agama, bidang ekonomi, bidang psikologi, ya, bidang sosiologi, bidang pendidikan. Penelitian harus berkembang. Islam mendukung penelitian itu. Tadi kalau dibaca 133 ayat itu banyak sekali pertanyaan yang harus dikaji.
yang harus dikerjakan, yang harus dicari jawabannya. Nah itulah makanya research itu di dalam Islam itu sangat penting, karena dengan riset ditemukan hal-hal yang baru dan bisa memecahkan segala macam kehidupan, termasuk dalam amal-amal sekalipun itu perlu ada kajian penelitian bagaimana beramal yang betul, bagaimana beramal yang khusyuk, bagaimana beramal yang benar di Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian pentingnya riset atau penelitian atau nalar di dalam kehidupan Muslim, apalagi di kampus sangat penting. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang pentingnya penelitian. Alhamdulillah ya, sudah sangat jelas pencerahan ya yang disampaikan oleh Bapak M. Chandra tentang penelitian ya. Nah, mohon maaf Bapak saudara-saudaraku, Bapak M. Chandra ini pernah ya beberapa kali dosen terbang di Malaysia. Nah, untuk itu sebaiknya kita dengarkan sedikit mungkin pengalaman-pengalaman beliau ketika berada di Malaysia. Nah, mungkin bagi saudara-saudara yang masih muda atau dosen-dosen muda kepingin ke Malaysia untuk menjadi dosen, mari kita simak penjelasan dari Pak M. Chandra, pengalaman beliau selama menjadi dosen tamu di Malaysia. Kami persilakan Pak. Oh ya, baik, terima kasih ya. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, saya diberi kesempatan untuk menjadi visiting profesor di beberapa perguruan tinggi negeri di Malaysia atau perguruan tinggi awam, mulai dari UKM Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian Universitas Malaya, Universiti Malaya, kemudian di Brunei Darussalam UBD selama 1 semester, kemudian terakhir di Universiti Teknologi Malaysia di Johor UTM. Nah, jadi saudara, karena saya research itu dipentingkan, walaupun saya mengajar beberapa materi di 3 universitas itu. Di UKM itu adalah tentang hukum kekeluargaan, kemudian di Universiti Malaya saya mengisi tentang masalah seni dalam wacana Islam, kemudian di UTM saya mengajar tentang tamadun Islam atau peradaban Islam. Nah, memang Malaysia dulu, orang-orang Malaysia itu belajar ke Indonesia tahun 80-an, karena mereka waktu itu masih di bawah Indonesia dalam hal pendidikan. Kemudian setelah tahun 90-an ke atas, mereka udah pintar, kita yang belajar ke sana. Apa kelebihannya Malaysia dari Indonesia? Sebenarnya tidak ada kelebihannya dalam hal pendidikan. Indonesia maju, tapi di sini yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, mereka dalam hal riset, fasilitas dan model belajar itu lebih maju daripada kita. Antara lain tentang pendidikan. Jadi kalau pendidikan S1 sebenarnya lebih maju di Indonesia. Cuma S2 dan S3 itu lebih maju di sana. Kenapa lebih maju? Karena itu tadi banyak research yang dilakukan. Jadi kuliahnya itu banyak by research ya. Jadi kadang-kadang di kita by research tidak diakui. Nah, ini bedanya. Nah, saudara sekalian, di Malaysia itu sudah sejak awal kewajiban dosen itu ialah meneliti, kemudian menerbitkan penelitiannya, tidak diterbitkan buku saja tapi diterbitkan di jurnal. Nah, itu sudah lama, kita sekarang sudah mengikuti hal itu, semacam itu. Jadi yang kedua, kalau seorang akademisi, seorang dosen, seorang pengajar itu memang penghargaannya lebih tinggi daripada di Indonesia. Tidak hanya di kampus, di luar kampus pun itu dihormati. Nah, ya di Indonesia juga begitu ya, sama lah, tapi di sana lebih. Jadi kalau orang sudah profesor itu dihormati di luar, di pengajian, di pasar, di parlemen pun kalau orang sudah profesor itu dihormati, ya, gitu ya. Jadi itu bedanya sedikit lah dari Indonesia. Indonesia juga gitu saya kira. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pengalaman mengajar di Malaysia itu memang suatu keberuntungan yang besar bagi saya, karena dapat banyak hal
dari model pendidikan, materinya sama di Indonesia. Cuma di sana itu fasilitas diberikan lebih mudah kepada mahasiswanya. Bahkan kalau kita membimbing seorang mahasiswa, itu pembimbing itu sangat aktif untuk membimbing. Di sini mungkin sekarang sudah ya, hanya mahasiswa yang aktif. Di sana itu dosen pembimbing kalau perlu mencarikan buku, memberikan fotokopi, kalau perlu memberikan bukunya itu sendiri kepada mahasiswa, tidak dipinjamkan. Kenapa dosennya aktif untuk membantu mahasiswa yang dibimbing sehingga cepat sekali mahasiswanya selesai dan berhasil? Karena kalau dosen selesai membimbing seseorang, dia dapat reward, dia dapat suatu pemenuhan kewajiban, dia dapat satu angka kredit poin. Maka dia perlu berlomba-lomba bagaimana supaya mahasiswa dibimbing itu cepat selesai dan bagus hasilnya. Nah, itu antara lain ya. Mungkin di sini di Indonesia kita juga seperti itu. Nah, itulah antara lain kelebihan-kelebihan dari Malaysia itu. Kemudian banyak beasiswa, banyak kemudahan, fasilitasnya mencukupi. Nah, itu yang membuat di Malaysia itu lebih daripada kita di Indonesia. Jadi itulah sebabnya banyak orang Indonesia yang belajar ke Malaysia. Padahal perundingannya baru, tidak seperti kita. Bahkan rankingnya juga lebih tinggi dari Indonesia. Nah, itu antara lain kelebihan Malaysia. Tapi kalau dari segi materi untuk S1 saya lihat Indonesia lebih bagus, lebih di atas daripada Malaysia. Tapi kalau untuk S2 dan S3 di sana masih lebih sedikit. Ya karena tadi itu mahasiswa dilatih untuk lebih kreatif, untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih banyak terbitan, banyak penelitiannya. Nah, itulah pengalaman saya yang cukup menarik di Malaysia itu, dan alhamdulillah sangat senang belajar dengan baik dan bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Demikian saudara-saudaraku, pencerahan dan sedikit pengalaman Bapak M. Chandra ketika menjadi dosen tamu di Malaysia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.